Paling kalau ada waktu luang ya belajar aja sih kayak dari YouTube atau dari film, dari lagu-lagu juga bisa. Kayak mungkin mereka kayak belajar 1-2 jam. Nah, kita tuh harus ekstra 2 kali lipatnya dari dia. Extra miles ya Iya. untuk kita. Halo Saners, kembali lagi di podcast Majalah Sunday bersama aku Aris Setiawan di program Bekal Masuk Kampus. Nah, kali ini kita bakal denger ini cerita dari teman-teman dari Saners tentang kisah mereka berkuliah di sebuah kampus. Dan kali ini nih kita sedang berada di studio di Universitas Kristen Indonesia atau yang dikenal dengan UKI. Oke. Nah, bareng aku di sini ada teman-teman dari program studi Pendidikan Bahasa Mandarin. Ni hao. Hai. Bisa dikit lah. Nah, kita bakal mengupas tuntas nih, apa saja yang perlu kita ketahui tentang program studi ini. Boleh deh, tanpa buang banyak waktu, perkenalan diri dulu deh. Boleh kenalin nama kalian sama mungkin Instagram. Siapa tahu ada yang follow gitu, ada yang wah ngefans nih sama kakak-kakaknya. Bisa jauh lebih bagus lagi. Biar bisa Halo, nyumbangin juga. nama saya Bisa Nita nyumbangin. Inawati. Kalau untuk Instagram saya agak lupa namanya. Oh ya udah. Boleh tanya deh, sebelumnya dulu itu sekolahnya di SMA mana, Kak? Kalau di sekolahnya itu di Kalimantan Barat, cuman lagi ngerantau ke sini. Oke. Oke, terima kasih. Lanjut. Halo, nama aku Tessa Lonika, bisa dipanggil Tessa. Nama Instagram aku THESSLNJ. Nah, sekolahnya dulu SMA di? Dulu aku SMK, aku di Kalimantan Barat juga, tepatnya di Kota Singkawang, SMK Negeri 2, Singkawang. Oke, sama-sama Kalimantan ya. Udah kenal sebelumnya? Enggak. Sebelumnya nggak kenal. Oke, diperkenalkan lewat Wiki ini ya. Iya. Oke, boleh. Selanjutnya. Halo, nama aku Claudia Sisia Gata, biasa dipanggil Audi. Oke, nah di sini ada Kak Nita, Kak Tessa, dan juga Kak Audi. Nah, aku kepengen tahu nih dari kakak-kakak sekalian ini. Boleh dong ceritain awal mula tahu tentang UKI ini gimana sampai akhirnya tertarik nih untuk memilih program studi pendidikan bahasa Mandarin. Boleh dari Kak Nita. Awalnya sih aku masih belum tahu ya ada UKI di Jakarta. Cuman kan dikasih tahu tante saya bilang awalnya sih mau di Untar. Cuman kan tante saya bilang udah jangan di sini, kejauhan juga. Terus dibilangnya juga mahal kan biayanya. Terus kalau di UKI dibilang ini kamu mau ambil hukum boleh, tapi kalau mau ambil hukum juga agak ribet juga kan katanya. Mending terserah kamu deh mau milih apa. Terus saya lihat oh ada pendidikan bahasa Mandarin, ya udah saya ambil di situ. Iya. Gitu. Oke. Kalau Kak Esa? Kalau aku nggak begitu tahu banyak tentang UKI. Jadi sebenarnya rumah aku juga arah-arah sini Jakarta Timur. Terus waktu tahu UKI tuh karena sering pakai TJ kan di depan sini kan ada halte TJ, terus lihat oh ini UKI Universitas Kristen Indonesia. Terus cari-cari apa ada prodi yang cocok. Ternyata ada pendidikan bahasa Mandarin. Ya udah akhirnya masuk di sini. Terima kasih supir Transjakarta sudah membawa satu mahasiswa. Banyak orang yang mungkin kenal UKI dari itu ya, transportasi umum yang aksesnya mudah gitu ya. Oke, luar biasa. Audi. Kalau aku tahu UKI itu dari kakak sepupu aku, karena kebetulan kakak sepupu aku alumni UKI jurusan FH. Terus aku juga ngelihat kesejahteraan mahasiswanya tuh kayak enak gitu ya. Terus akreditasinya juga udah jelas. Terus kenapa aku milih bahasa Mandarin? Karena aku dari kecil suka nonton film Boboho sih awalnya. Yang dulu ya? Jadi terus SMP juga kebetulan otodidak belajar bahasa Mandarin, dan SMA-nya lintas, kebetulan juga ada lintas minatnya bahasa Mandarin, jadi dia terusin aja. Gitu. Oke. Kalau misalkan dari Kak Nita, kan banyak jurusan nih, tadi ada kenal FH juga, Yogi juga banyak kan jurusan-jurusan bagus. Tapi kenapa akhirnya menjatuhkan hati pada program studi pendidikan bahasa Mandarin? Studi pendidikan bahasa Mandarin. Kalau misalkan Kak Tessa? Aku karena
minat aja sih, karena kayak Mandarin tuh unik gitu, kayak beda dari bahasa-bahasa lain, ada keunikannya tersendiri gitu. Terus juga Mandarin ini kayaknya sangat terpakai buat masa depan. Kalau misalkan dari Kak Nita, kan banyak jurusan nih, tadi ada kenal FH juga, di UKI juga banyak kan jurusan-jurusan bagus, tapi kenapa akhirnya menjatuhkan hati pada program studi pendidikan bahasa Mandarin? Kalau untuk itu saya memilih Mandarin karena saya mau mengasah basic Mandarin saya biar lebih terlatih lagi gitu, biar lebih lancar lagi gitu ngomongnya. Oke. Mantap kakak-kakak di sini. Nah, terus ini aku pengen tertarik tahu nih cerita kakak-kakak. Boleh nggak share tentang pengalaman kakak selama kuliah di pendidikan bahasa Mandarin UKI ini? Misalkan dari awal masuk gitu, apa ya bahasanya di sini, ospek atau apa kak? Ospek ya. Ospeknya kayak gimana? Terus juga proses awal mula ketemu sama dosen-dosen dari teman-teman juga kuliahnya gitu, boleh nggak ceritain gitu? Atau mungkin dosen-dosennya serem-serem gitu? Enggak sih, kalau buat dosen-dosen sih friendly aja dilihat dari awal. Cuman dari kakak kelasnya mungkin agak, kalau misalnya belum kenal mungkin masih kayak takut, ragu buat nanya gitu kan. Terus kan saya anaknya juga rada-rada introvert juga. Si paling introvert guys. Terus di sini tuh aku mengenal banyak teman ya di sini juga, kayak dari introvert mulai agak sedikit gitu, mulai mau bergaul gitu. Oh, setelah makin lama makin bergaul gitu ya. Oke. Nah, boleh dari Kak Tessa, gimana Kak pengalaman kuliah di prodi pendidikan bahasa Mandarin? Oke. So far aman sih. Kalau dari awal ospek, tadi pikirnya bakalan keribetan segala macam, ternyata enggak, ternyata seru juga ospeknya. Terus kalau dosen-dosennya juga, jadi mikirnya kayak dosennya bakal kayak bikin kita pas belajar jadi canggung, jadi pokoknya ternyata nggak sesuai apa yang di pikiran aku. Yang di pikirannya Kak Tessa gimana, realitanya gimana nih? Oke, dosennya kayak kalau salah dikit dimarahin, kalau pengucapannya beda salah dibenerin gitu. Ternyata begitu. Jadi seenggaknya kalau orang itu ketika masuk sebelum masuk gitu, oke, ada yang sudah lumayan fasih nih ngomong, tapi ada lafal-lafalnya, nadanya itu yang akhirnya dibenerin nih, maksudnya seperti ini gitu ya. Jadi attention to detail gitu ya. Apa ya bahasa Mandarinnya attention to detail itu? Udah, dia kayak keprodinya deh. Canda guys. Oke. Kalau Kak Audi gimana nih pengalamannya? Asik sih, ospeknya juga seru, nggak ada kayak berentak-bentak marah-marah, nggak ada. Terus Nggak ada perpeloncoan ya di sini? nggak ada. Terus juga nggak disuruh bawa yang ribet-ribet aneh-aneh, enggak. Dosen sama kating-katingnya juga enak kok. Nah, dari sekian banyak mata kuliah kakak-kakak nih rata-rata semester berapa? Semester 2. Semester 2 ya. Oke, sudah hampir 1 tahun berada di UKI. Iya. Dari 2 semester ini mata kuliah apa yang paling disukai? Mata kuliah lebih ke berbicara sih, soalnya dia bukan hanya mengenal huruf, tapi dia juga mengenal huruf baru, kayak berbicara lewat lisan. Nanti dia kan ada otodidak ya, keselip huruf-huruf baru gitu sih. Oke, sudah bisa pidato bahasa Mandarin? Nah, dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Wah, keren. Lanjut, Kak Desa. Kalau aku juga berbicara, menyimak, sama menulis. Berbicara, menyimak tuh belajar juga Kak? Iya, belajar mendengar. Mendengar, listening gitu ya? Iya benar. Dan itu kayak ngedengerin sebuah percakapan dalam bahasa Mandarin gitu ya? Dialog gitu. Tanpa kalau di YouTube kan biasanya ada subtitlenya gitu. Kalau ini nggak ada. Nggak ada. Cuma dengar doang. Wah, keren.
Mantap. Kalau Kak Audi boleh nih. Aku mungkin semuanya kali ya membaca. Banyak banget nih semuanya. Karena biar nambah kosakata aja sih Kak. Iya. Rata-rata semuanya suka kalau dari Kak Audi. Iya. Tapi kalau yang paling apa ya, maksudnya yang paling mendapatkan insight, yang mendapatkan kayak pencerahan, wah ini aku kayak happy banget gitu, apa Kak? Menyimak sama berbicara. Menyimak dan juga berbicara. Oke. Aku baru tahu loh teman-teman, kalau misalkan di sini kita pun itu kalau mungkin dulu itu pas waktu aku masih sekolah itu lebih karena listening gitu ya. Tapi listening itu dapat diartikan dengan menyimak gitu, entah antara kata-katanya dan juga ekspresinya juga ya. Iya. Oke. Terima kasih. Nah, di sini aku mau tanya lagi nih. Teman-teman di sini ada yang ikut kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi mahasiswa gitu nggak di kampus? Kalau iya, kegiatan apa nih? Ada sih kayak himpunan mahasiswa itu kita biasanya berkumpul dengan angkatan 2022, 21 gitu. Kanita ini ikut? Ikut Himpunan apa? mahasiswa. Himpunan mahasiswa. Bagian apa Kak? Bagian divisi minat dan bakat. Oke. Dan di himpunan mahasiswa itu ngumpulin mahasiswa dari angkatan? Kayak 2021, 2022, 2023 gitu. Mungkin Oke. kalau kayak ada rapat kita biasanya ngomongnya di tempat situ gitu sih, kayak kumpul gitu. Nanti dibagi tugas lagi. Oke. Kalau misalkan kegiatannya gitu yang kakak jalankan di divisi kakak gimana? Minat dan bakat itu mungkin kalau misalnya ada acara nih, kayak saya yang minat bakatnya suruh kayak kamu ya nari gini-gini, ajarin teman-temannya gitu. Iya. Kalau nari gitu, nari apa Kak? Nari tradisional Cina. Oh, tradisional Cina gitu ya. Ya, tapi ada modern juga, tapi lebih keambil tradisional sama modern gitu. Jadi kayak kalau kolaborasi gitu. Oh, mix gitu ya. Iya. B-boy gitu ada nggak Kak? Zaman lama banget ya B-boy ya. Oke. Dan kakak lainnya ini juga aktivis juga ya, Kak Odi dan juga Kak Tessa. Nah, mumpung nih di sini ini kan kelihatannya ada dua warna yang berbeda ya, ada yang putih, ada yang hitam gitu. Ada yang matanya kecil, ada yang matanya belok gitu kayak saya gitu. Nah, aku penasaran nih sama Kak Audi. Nah, Kak Audi sebagai kita kan kelihatannya Kak Audi ini kalau boleh tahu sukunya Jawa kayak aku bukan ya? Aku campuran, papaku Jawa, mamaku Batak. Oh, Jawa Batak Iya. gitu. Mama yang Batak. Iya. Oh, tapi nggak nurun marga ya? Enggak. Oke. Nah, sebagai orang yang mungkin bukan dari etnis Tionghoa gitu, belajar bahasa Mandarin itu sulit nggak sih gitu? Kalau aku sih yang inget ya dari aku kecil tuh, ni hao, ini, lause, woyo, sangsi saucian. Kalau itu nggak boleh ke kamar mandi, nggak ngomong itu. Nah, kalau dari Kak Audi perspektifnya gimana nih? Di luar saya sih enggak, cuman kayak paling di nadanya doang sih ada yang kayak mirip-mirip sama pinginnya, penyambutan pinginnya. Cuman gimana ya, dia tuh kalau kita sering-sering belajar, berlatih gak sulit gitu. Seberapa intens Kak dari kakak ini dulu masuk dengan kondisi yang udah punya mungkin ikut les bahasa Mandarin kah gitu, atau dulu itu ya cuma sekedar tahu aja bahasa Mandarin? Sekedar tahu bahasa Mandarin, tapi itu dari SMA, cuman gak lama doang karena lintas minatnya cuma 1 tahun. Terus kan abis itu udah nggak belajar bahasa Mandarin, jadi masuk sini tuh balik lagi dari nol belajarnya. Belajar dari nol. Iya. Terus mengimbangin teman-teman yang mungkin ya aku sih ekspektasinya ya ini pasang ekspektasi ke Tessa dan juga Nita. Oh iya, kalau misalnya dari teman-teman etnis Tionghoa mungkin sehari-hari udah biasa nih ngomong bahasa Mandarin, entah Hokkien atau apapun gitu. Iya atau enggak? Iya. Oh iya ya. Hakka sih, Hakka. Hakka. Iya. Kalau kakak Hakka, kalau Iya, kamu Hakka Hakka. sama. Oke. Nah, ini gimana nih cara supaya ngejar kondisi kita yang dari nol gitu untuk mencapai ke kesetaraan ilmunya nih sama teman-teman yang lain kalau dari Audi?
Paling kalau ada waktu luang ya belajar aja sih, kayak dari YouTube atau dari film, dari lagu-lagu juga bisa. Kayak mungkin mereka kayak belajar 1-2 jam. Nah, kita tuh harus ekstra 2 kali lipatnya dari dia. Extra miles ya, untuk kita bisa jauh lebih bagus lagi. Biar bisa ngimbangin juga. Bisa ngimbangin. Terima kasih Kak Audi, sangat inspiratif. Oke, nah aku sekarang mau tanya nih ke Kak Tessa. Selain jadi guru bahasa Mandarin, karena kan protinya pendidikan bahasa Mandarin, bener kan ya? Nah, selain jadi guru bahasa Mandarin di sekolah-sekolah, apa nih opsi karir lainnya yang mungkin bisa didapatkan oleh seseorang yang lulusan dari prodi ini? Yang pertama udah pasti guru ya. Kalau nggak guru ya dosen. Terus mungkin kalau opsi lain bisa jadi penerjemah, bisa jadi tour guide. Atau apa sih itu? Kalau misalkan Kak Nita bilang, oh ya dulu pernah ikut ekstrakurikuler atau mungkin di sini ikut Ormawa gitu. Nah, pernah nggak ikut ekstrakurikuler yang berhubungan dengan budaya Tiongkok? Oh, kalau di sini mungkin kayak kaligrafi, terus kayak Tungkoce itu kayak contohnya kayak simpul Cina gitu, kayak buat dari tali merah itu nanti kita simpul lagi gitu. Iya. Kaligrafi juga ada di sini. Iya, kaligrafi kita bisa belajar dari awal sih, dari awal kita cara menggores dari goresan dari awal sampai akhir gitu. Dan itu tuh kan kayak pakai kayak gambar pakai tinta hitam gitu kan ya, yang kanvas besar gitu. Oh, kita di sini diajarin sebagai sebuah ekstrakurikuler khusus gitu ya. Iya. Oke. Selain itu ada lagi nggak sih Kak yang disediakan di UKI gitu? Kalau untuk Imlek bersama juga ada. Imlek bersama ya. Kayak Imlek bersama, terus kayak makan kayak acara kue bulan gitu mungkin. Seru banget ya itu setiap festival kue bulan kan itu. Festival kue bulan. Oke, seru banget ya. Jadi kita belajar tentang bagaimana bahasanya, tapi juga budayanya gitu ya Kak ya di sini. Oke. Terima kasih. Nah, ini balik lagi ke Kak Audi ini. Sebagai bahasa ya kita bisa bilang kalau bahasa internasional sekarang ini kan bahasa Inggris, tapi lama-lama bahasa Mandarin juga dipandang sebagai bahasa internasional juga nih. Gitu. Semakin kesini semakin banyak perusahaan yang memerlukan. Kalau tadi ya Pak Tessa kan sempat bilang penerjemah bahasa Mandarin gitu. Bisa jadi ya ini peluang yang besar sih buat kedepannya menurut aku. Mungkin yang teman-teman kepingin tahu itu selain profesinya jadi apa yang tadi udah dijawab sama Kak Tessa, emang seberapa penting sih kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar, market dunia kerja terkait lulusan bahasa Mandarin atau program pendidikan bahasa Mandarin, Kak? Nah, sejauh ini yang aku lihat sih penting ya, karena semakin kesini semakin banyak perusahaan yang memerlukan penerjemah bahasa Mandarin gitu. Jadi ya ini peluang yang besar sih buat kedepannya menurut aku. Oke. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, ya kan kita anggap aja semester 2 berarti ini kan sebentar lagi semester 3 kan ya. Dan harapannya kan lulusnya cepat kan ya, sat-sat lah ya. Nah, setelah nanti lulus mau langsung kerja atau lanjut studi lagi? Kalau aku langsung nyari kerja sih. Langsung nyari kerja ya? Iya. Kalau aku juga cari kerja, tapi kalau misalnya ada berkat disambung ke S2 ke luar negeri. Oh, pengen ya untuk belajar lagi di Taiwan. Oke, keren. Kalau aku mau lanjut S2. Lanjut S2. Oke. Jadi kebayang lah ya dari teman-teman ini ya ada selain prospek kerjanya luas, kita ngomongin juga kita bisa untuk menambah keilmuan lain nih yang mungkin bisa memperkaya kita nanti dalam dunia kehidupan kerja atau kehidupan bersosial gitu. Nah, ini nih hal yang paling ditanyain kalau misalkan di Bekal Masuk Kampus, yaitu kita ngomongin biaya. Berat nggak sih kuliah di UKI? Boleh nih dari Kak Tessa. Kalau aku nggak terlalu berat karena waktu itu aku daftar pakai jalur Kartini, jadi ada potongan beberapa persen gitu. Jalur Kartini? Iya. Itu gimana Kak? Jadi waktu itu aku daftarnya di bulan April,
Jadi yang perempuan itu dapat potongan sesuai grade-nya A, B, C gitu. Ada tesnya dulu gitu ya sebelumnya. Ada. Oke, dan itu dapat potongan gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau Kak Audi dapat beasiswa juga atau? Dapat. Aku dapat beasiswa pemerintah. Oh, dari pemerintah juga ngasih beasiswa. Iya, Apa itu, Kak? beasiswa KIP. KIP. Iya, Kartu Indonesia Pintar. Oke, dari beasiswanya juga ada gitu ya. Oke, jadi ketika kita memilih kuliah di UKI, termasuk di program pendidikan bahasa Mandarin, ternyata jalurnya itu secara biaya itu santai aja ya, kita nggak perlu mikir kayak gimana ya. Ternyata banyak beasiswa yang disediakan seperti itu ya. Iya, salah satunya beasiswa 1000 guru itu ada potongan 50%. Jadi dari awal kita masuk sampai kita lulus itu dapat potongan 50%. 50%? Iya, Dari awal masuk sampai lulus. Sampai lulus. Wow, nah ini kesempatan banget nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kepengen untuk bisa berkarir secara internasional gitu, atau mungkin pengen memajukan pendidikan bahasa Mandarin nanti di sekolah-sekolah gitu, kuliahlah di UKI gitu, karena ternyata nih guys, dapat beasiswa dari awal sampai akhir 50%. Wow. Nah, oke, ini terakhir nih, aku mau tanya buat semuanya. Boleh nggak kasih saran-saran nih dari kakak-kakak sekalian buat adik-adik yang mungkin baru lulus SMA, SMK juga kan ya kamu? Iya. SMK apa dulu? SMK Negeri 2. Enggak, programnya apa? Akuntansi. Wah. Nah, boleh nggak nih kasih saran-saran ke adik-adik yang masih SMA, SMK yang sudah lulus atau mungkin yang mau naik ke kelas 3 gini, untuk mungkin mereka masih galau gitu, atau mungkin sekedar tertarik sama bahasa Mandarin gitu. Apa sih yang harus mereka persiapkan sebelum masuk ke dunia perkuliahan, termasuk ke program pendidikan bahasa Mandarin? Kalau menurut aku ya, sebelum mau mempersiapkan itu mungkin kita belajar dulu ya dari awal. Kita pahamin kayak sedikit lah, setidaknya kayak sedikit basic-basicnya, kayak cara ngomong gitu. Kayak kan ada vokal konsonannya itu kayak bisa kayak popo-movo itu kan bisa dipelajari dari awal gitu. Nanti kalau misalnya kita ditanya mungkin masih kayak ngerti-ngerti dikit, terus kita juga bisa belajar dari video-video, menonton, atau kayak dari lagu-lagu juga. Itu sih. Oke. Kalau dari Kak Tessa, ada nggak saran nggak nih Kak? Kalau aku kurang lebih sama kayak Nita sih. Jadi pas masuk setidaknya ada dikit gitu. Walaupun yang benar-benar nggak ada, yang dari nol tadi, setidaknya ada bayangan gitu loh. Jadi nggak kosong-kosong banget. Dari Kak Audi nih. Kurang lebih sama kayak mereka berdua, cuman kita tuh harus siapin mental juga sih, karena gimana ya, belajar bahasa Mandarin tuh nggak sulit, cuman kalau mirip-mirip lah pengucapannya gitu, jadi suka keliru. Jangan suka. Ya, tapi berarti kita lidahnya yang harus terbiasa gitu ya untuk melafalkan gitu. Oke, thank you Saners. Thank you juga buat kakak-kakak sekalian. Seru banget nih bisa ngobrol sama Kak Nita, Kak Tessa, dan juga Kak Audi. Kita jadi makin tahu nih apa saja yang harus kita siapkan, persiapan bekal apa yang kita harus prepare agar kita bisa masuk ke kampus, termasuk nanti kita belajar program pendidikan bahasa Mandarin di UKI. Nah, kalau teman-teman kepengen tahu keseruan lainnya, atau mungkin gimana cara masuknya, atau mungkin ada beasiswa apa aja, bisa langsung kepoin Instagramnya UKI di bawah sini, dan juga websitenya UKI gitu. Nah, jangan lupa share juga podcast ini ke teman, ke saudara, atau mungkin siapapun yang mungkin masih cari-cari pilihan kampus, cari-cari pilihan studi, share ini supaya mereka tahu, oh ya, program pendidikan bahasa Mandarin itu keren banget dan kita bisa dapat banyak pembelajaran di sini. Oke, sekian dari kami, dari Majalah Sunday.
follow kami di sosmed kami maupun juga di website kami www.majalahsunday.com. Dan aku Aris Setiawan mewakili Majalah Sunday mengucapkan terima kasih semuanya. Bye bye. Kalau bye bye bahasa Mandarinnya apa? Ya,